Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian yang hari ini sedang membutuhkan materi pelajaran, tips trik, soal-soal, motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diproduksi oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran keempat. Sahabat sekolah, pernahkah kamu melihat gambar tersebut? Nah, gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Lalu pernahkah kamu melihat papan iklan seperti itu? Oke, kita lanjut dulu. Nah, sahabat sekolah, perhatikanlah gambar-gambar yang ada di layar. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar tersebut? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Lalu bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Nah, menurutmu hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Oke, langsung saja kita pelajari, check it out. Sahabat sekolah, kita akan mempelajari pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan, misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia itu sendiri loh. Sahabat sekolah, interaksi manusia dengan lingkungannya yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contoh, terjadinya banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya. Nah, demikian juga dengan bencana tanah longsor disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Nah, sahabat sekolah, mari kita mengerjakan soal-soal yang ada di buku paket. Nah, berikut ini saya tayangkan. Soal nomor 1, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Tadi sudah dibahas ya. Iya, tentu manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungannya. Ya, tanpa lingkungan alam. Karena apa? Karena manusia ini mendapatkan kebutuhan hidupnya dari alam, dan manusia tidak dapat memproduksi sendiri atau menciptakan sendiri kebutuhannya. Soal nomor 2, nah, jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungannya atau dengan lingkungan alam yang terjadi di sekitar. Nah, ada banyak ya, petani menanam padi, nelayan menangkap ikan, mungkin juga ada penambang mengambil pasir di sungai dan lain sebagainya. Ada banyak sekali interaksi manusia dengan lingkungannya.
Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungannya. Ada kata kuncinya, merugikan. Nah, membuang sampah sembarangan menyebabkan banjir, ini merugikan. Menebang pohon sembarangan menyebabkan tanah longsor dan banjir. Lalu membuang bekas limbah rumah tangga, ini juga menyebabkan sungai tercemar. Lalu pertanyaan atau soal nomor 4, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alam? Jelaskan. Apa saja? Nah, banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah. Kemudian tanah longsor yang terjadi karena manusia sering menebang pohon di tanah yang curam. Lalu ada juga kebakaran hutan karena kecerobohan manusia. Itu. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban warga negara dan siswa ya, tentang kewajiban. Nah, sahabat sekolah, apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin, karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jadi, lakukan kewajiban agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Nah, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Oke ya, jadi saya ulangi lagi bahwa kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Nah, semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seseorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya mentaati peraturan sekolah. Nah, sahabat sekolah, usai sudah kita materi di video kali ini sampai di penghujung, yaitu di tugasmu di pembelajaran kali ini, yaitu sebutkan kewajibanmu sebagai seorang pelajar. Nah, ingat kewajibanmu apa sebagai seorang pelajar? Boleh 2 atau 3. Kak Dimas tunggu di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Bersambung ke video pembelajaran berikutnya, yaitu video pembelajaran kelima. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu meraih prestasi dan mimpi besarmu. Cukup sekian, saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.